Halo semuanya. Wah, oke, baiklah. Kita general reading ya. Pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. So, ini sekarang temanya berjudul siapa yang membayangkan kamu sebelum tidur. Wah, kita clarify. Siapa sih orang yang membayangkan kamu sebelum dia tidur gitu ya. Oke, langsung ya kita lihat kartunya. Ya, ini fun reading ya. Jadi di bawah happy saja. Oke, itu Knight of Cups, Six of Wands. Four of Cups, ada Three of Pentacles, ada Ace of Wands, and then ada the Tower. Oke, dan Six of Swords. Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Lengkap sih. Ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Tapi yang kuat ini Aries, Capricorn, Scorpio. Bisa energi aja. So, yang membayangkan kamu sebelum dia bobo, sebelum dia tidur, ini orang apa ya? Dia suka melamun orangnya. Dia suka berhalusinasi, suka berhayal, suka berilusi ya. Jadi kalau ngebayangin kamu ya tandanya memang dia suka dunia hayalan gitu ya. Dia orangnya apa ya, slow but sure gitu. Bisa aja sih orangnya ada ini yang lelet gitu, tapi perlahan pasti gitu ya. Awalnya biasa-biasa aja sih dia ke kamu. Suka sih iya, jatuh hati iya gitu, tapi kayak masih standar aja saat itu ya. Sebelumnya perasaan dia masih ya belum gimana-gimana ke kamu. Makanya orang ini bisa aja kayak datang pergi, kadang muncul kadang enggak, kadang muncul kadang enggak gitu. Ini beberapa ya hubungannya bisa aja ada yang jelas, tapi ada juga yang kayak masih relasi biasa gitu. Entah kalian relasi rekan bisnis, rekan kerja. Ini ada rekan studi kayak gitu ya. Terus apa ya? Kayaknya ada beberapa orang yang suka sama dia selain kamu. Apalagi kalau kalian pernah ada di circle yang sama. Ada beberapa yang suka sama dia. Atau ini orang apa ya, dia ramah sama yang lain, tapi sama kamu dia aneh. Gitu. Makanya kamu ngerasa kayak ini orang kayak ilfeel ya sama gue, kayak gak suka gitu sama akunya. Ya aku mah apa gitu ya. Jadi dia ramah sama yang lain, kayak santai aja gitu ya, baik-baik aja, fine-fine aja sama yang lain, kok sama aku beda banget ya
dia aneh deh sama aku gitu. Ini bisa aja kamu dealing sama lebih dari satu orang, ya, bisa lebih dari satu orang. Ada yang kayak dia biasa aja, tapi ada juga yang kayak koneksinya kuat banget sama kamu sampai terjadi tower moment. Tower moment itu menunjukkan duar gitu. Duar dalam artian ya eh kayak kita merasakan sesuatu yang beda gitu. Kita nggak nyangka aja gitu kalau kita punya chemistry, kita punya koneksi. Bahkan kita udah menjauh, udah menghindar atau udah mulai cuek, kayak masih susah aja melupakan orang ini. Dia pun seperti itu ya, aku lihat. Ini beberapa orangnya sulit lah bersama kamu. Entah karena dia memihak sama keluarganya, atau dia udah punya keluarga, atau dia sama yang lain. Bisa juga dia dengar isu-isu atau pengaruh dari orang lain. Nanti kata orang apa kalau saya sama kamu gitu. Ya udahlah, saya bayangin kamu aja sebelum tidur. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah, masa enggak? Gitu. Ya, seperti itu kakak, tante, om. Jadi berat lah ya. Aku ngerasa orang ini membatasi diri dari kamu, kayak khawatir aja, kayak nggak yakin mungkin, atau kayak ya rada-rada takut gitu sama relasi koneksi ini gitu. Atau dia nggak siap secara mental, atau dia merasa aku tuh sebenarnya suka nih sama kamu, dan aku udah menyadari aku jatuh cinta sama kamu, tapi aku ngerasa kita tidak mungkin. So, daripada cinta ini semakin dalam, mending gue cabut. Nah, kayak gitu. Siapa di sini yang cabut? Angkat tangan. Ya, bisa kamu, bisa dia, ya, bisa vice versa. Ada seseorang kayak ngerasa aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi aku ngerasa kita nggak mungkin. Jadi daripada semakin dalam, aku takut tersakiti atau aku takut menyakiti kamu, ya udah, aku pelan-pelan pergi. Aku nggak bisa komunikasi dengan kamu, kayak gitu. Bahkan ya diantara kalian mungkin kayak merasa apa yang salah gue apa gitu, kenapa lo begini begitu. Terus ya muncul-munculan aja gitu, kadang dia yang muncul, kadang kamu yang muncul ya. Tapi ya gitu, akhirnya kamu pun jadi cuek gitu ya. Oke, kita lihat lagi lah. Nah, Seven of Swords, ada seven lagi, Seven of Wands. Oke, ada Hierophant, the Empress, Eight of Pentacles, ada Two of Cups, with you, ada Divine Timing, the Wheel. Oke. Jadi yang membayangkan kamu sebelum dia tidur, ya dia tuh manipulatif, ya, penuh dengan tricky. Dia orangnya nggak jujur sih. Jangankan untuk jujur terhadap sesuatu hal atau beberapa hal, ya tentang perasaan dia ke kamu aja dia manipulasi gitu. Dia ngerasa kayak, enggak lah, aku nggak cinta kok sama kamu, aku nggak suka sama kamu, aku nggak suka ya, aku nggak ada rasa kok gitu. Ya dia membohongi perasaannya sama kamu. Ya sama kamu aja nggak bisa jujur gitu loh. Sama dirinya juga seperti itu, nggak bisa jujur sama diri sendiri bahwasanya aku mencintaimu. Gitu. Ini orangnya bersikeras banget ya. Gua harus ngelawan rasa ini. Nggak bisa nih gitu. Tapi ya lucunya itu, sebelum dia tidur malah membayangkan wajah kamu. Ya nano-nano sih yang dia rasain, kayak
ya antara pengen maju dan mundur. Dia rasa ya maju itu salah gitu, mundur juga nggak enak sebenarnya menurut dia. Ini ada yang punya orang lain ya, atau kayak komitmen gitu ke orang lain. Jadi ya gue cuma bisa bayangin wajah lo aja, karena di samping gue ada seseorang. Gitu. Bisa vice versa, ya nggak, ya nggak, iyalah masa enggak. Beberapa gitu, tante, om, kakak ya. Jadi ya lucu aja sih, fisik dia sama yang lain, tapi yang dia bayangin kamu. Ya gitulah, fenomena alam ya, biasalah. And then oke, ini fun reading ya, slow aja, gak usah baperan. Jadi orang ini tuh apa ya, kayak ya mungkin dia merasa kamu lebih baik daripada yang lain. Sama siapapun dia merasa kamu masih lebih baik, bahkan kamu terbaik ya. Soalnya ya sebenarnya nggak saat dia mau tidur aja, saat dia doa juga wajah kamu, bayangan kamu itu muncul. Jadi kalau kita berdoa, kita ibadah ya sama yang maha kuasa, tiba-tiba muncul bayangan seseorang, ya berarti kan ada something gitu ya, ada sesuatu. Dia merasa aja kayak Tuhan dan semesta mengizinkan koneksi ini gitu, atau ini kayak ya supaya kita mendekatkan diri sama yang di atas, supaya kita bisa mengendalikan diri, atau ini sebagai ujian hidup untuk meningkatkan spiritualitas kita gitu ya. Rosalinda. Fernando, udah makan belum? Makan dulu sana ya. Jadi ini yang bayangin wajah kamu sebelum tidur ya. Ya aku rasa sebenarnya dia sibuk ya sama dunianya, sibuk sih. Bahkan dia kayak kelihatan single gitu meskipun ada yang lain ya. Maksudnya jika kalian ada yang dealing sama seseorang yang punya orang lain, dia sebenarnya kayak single gitu, karena dia sibuk sama dunianya sendiri, sibuk kerja lah, atau sibuk sama kegiatannya gitu. Atau ya memang dia lagi ada masalah sama orang lain, hubungan dia itu lagi nggak bagus sama seseorang yang lain. Bahkan di sini mungkin ini beberapa, ada yang memang dia ya pada akhirnya dia pengen sendiri gitu. Dia mungkin mau melepas pasangannya karena pasangannya mungkin ya tidak membuat dia bahagia kayak gitu. Aku fokus banget kesini dan kesini ya. Jadi seseorang ini merasa apa ya, ya aku ngebayangin wajah kamu tuh sebenarnya aku lagi mikir nih, planning apa, rencana apa yang harus aku lakukan ke kamu. Karena jujur aja sih, aku tuh punya perasaan yang kuat sama kamu. Kayaknya aku mau memilih kamu gitu. Ya mungkin aku harus melakukan beberapa hal supaya aku bisa menuju kamu. Jadi orang ini mungkin perlahan dia nanti bisa jadi kayak sendiri gitu ya. Entah karena dia pisah kah sama yang lain atau apa, dia jadi sendiri, jadi single gitu. Terus dia fokus sama dirinya, memantaskan dirinya, baru dia mendekat ke kamu. Jadi bisa bersatu nih. Tapi ada juga yang kayak dia pasrah aja sama divine timing, sama waktunya Tuhan. Kalau Tuhan memang mentakdirkan kita, ya aku mau kok gitu. Itu ya, ciao Bella. Oke. Baiklah, lanjut ya, Kak. Oke. Sip. The Sun. Wah. Oke. Tadi aku belum bacain ininya ya. Kalau yang ini tadi ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Semua ada sih, Pisces, Cancer, Scorpio ini, tapi yang kuat Libra, Taurus ya. Terus ini yang kuat Leo, Sagittarius, Aries, Taurus muncul lagi ya.
Libra muncul lagi. Terus ini yang kuat Pisces, Cancer. Ya, muncul lagi si Cancer. Wah, Pisces juga ya. Bersama Scorpio, bisa energi aja ya. Oke. Jadi aku lihat kenapa dia membayangkan kamu sebelum tidur. Ya, karena dia senang sama kamu ya. Dia bahagia banget sama kamu. Honestly seperti itu. Sejujurnya memang seperti itu. Ya, dia merasa ada chemistry, ada koneksi yang kuat sama kamu. Kamu nggak perlu ngelakuin banyak hal, sebenarnya dia udah sayang sama kamu. Sama kayak dia juga. Dia nggak ngelakuin apa-apa, kamu juga sayang banget sama dia. Ya itulah spiritual connection ya. Kita nggak ngelakuin banyak hal, tapi kita udah merasa kenal begitu lama. Kita sayang terlalu dalam gitu. Terus dia membayangkan kamu sebelum tidur. Karena sedih juga ya. Tadi kan karena senang, sekarang karena sedih juga gitu. Makanya aku bilang tadi apa ya, rasanya itu nano-nano, campur-campur. Kadang rasa bahagia tapi kadang rasa sedih. Sedih membayangkan wajah kamu gak ada di sisi dia. Aku tuh gak bisa tidur, kamu gak ada di sisiku, kamu gak di sampingku. Ya aku pengen kamu ada di sampingku, menemaniku. Kita bisa bersama, kamu di sini temani aku tidur. Beberapa seperti itu ya. Dan ya pengen aja sih dia sama kamu, kayak pengen gitu loh, pengen ya gitulah. And then sedihnya juga karena pikiran dia tuh meraung-raung gitu, kayak kemana-mana sih pikirannya kak. Sedih gitu, kayak lo ngapain ya di sana, lo di sana bahagia nggak sih? Kayaknya lo di sana senang-senang deh sama yang lain. Lo kayaknya ya jangan-jangan lo enak-enak nih sama orang lain. Sedih sih gue gitu. Jadi orang ini sebelum tidur membayangkan kamu. Terus ya ada aja sih netting-nettingnya ya, negative thinkingnya. Kadang dia cek-cek tuh sambil ya sebelum tidur ngecek HP-nya, ngecek profile kamu di sosmed, kamu ada update nggak ya? Kok kamu nggak update nih? Kamu kemana gitu? Padahal dipikir-pikir apa sih dia nanya gitu? Emang dia siapa gitu ya? Karena kamu juga siapa bagi dia. Nah, ini ya gitulah. Ada yang nggak jelas hubungannya, relasinya. Kadang dia ngecek juga, kamu online nggak sih kamu? Kalau kamu online jam segini kamu ngapain gitu, kamu ngechat siapa gitu, curiga lah. Bisa vice versa, bisa kamu juga gitu. Atau ya kamu kok nggak online nih, kamu ngapain sama siapa, kamu enak-enak ya sama yang lain, kamu nggak tahu ya aku di sini sakit hati nih, sedih kehilangan kamu, bla 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 dan sebagainya gitu. Tapi sudahlah ya, bobok dulu sana. Mana tahu ngantuk ya. Jadi ya kayak gitu sih kak, tante, om. Orang ini tuh memang di tahap yang ya pasrah aja ya. Apalagi kalau ini udah berkaitan sama orang lain, nggak sembarang juga kan dia langsung berkomunikasi, nggak sembarang juga dia langsung menghampiri kamu. Jadi ya aku hanya bisa membayangkan kamu gitu. Dan sejujurnya aku tuh nggak benar-benar pergi dari hidup kamu. Aku cuma pergi untuk sementara ya. Sementara dalam artian ya mungkin kayak gini dulu jalan hidup kita. Kamunya begini, akunya begitu. Kamu sama siapa, aku sama siapa. Atau ya kita kesana kemari, ya kita jauh-jauhan. Ya mungkin ini dulu cara semesta untuk membuat kita menjadi lebih baik. Nanti kalau kita udah benar-benar menjadi versi yang lebih baik, bahkan menjadi yang terbaik ya, aku sih masih berharap kita bisa dipersatukan seperti itu. Jadi ya
Ini orangnya pasrah aja sih. Gitu, kita lihat lagi ya. The garden and the gate. Patience. Thinking man. Six chakra. Strategi. Okay. Action. Hey. Wadaw. Ini yang kuat. Ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Tentang overthinking. Terus ada juga Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Cancer. Muncul lagi nih Cancer ya. Ada Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi saja ya. Gak usah patokan pakai zodiak. Kan cek dulu dong Sun, Moon, Rising, Venusnya. Seperti itu ya. Yolanda. Ya, gitu coba Bella. Gini Kak, dia tuh membayangkan wajah kamu karena dia udah nyaman banget sama kamu. Dia merasa cuma lo yang ngertiin gue sebenarnya, cuma lo yang bisa semangatin gue selama ini. Tapi begitu kita nggak komunikasi, nggak ketemu ya, gue hanya bisa bayangin wajah lo aja. Bahkan ketika gue susah tidur, ya supaya gue bisa tidur ya gue bayangin wajah lo gitu. Makasih ya, berkat lo ada, bayangan lo ada, ya gue jadi bisa tidur gitu. Terus dia kayak membayangkan wajah kamu, membayangkan kamu sebelum bobok, karena kamu tuh orangnya sabar, kamu tuh orangnya dewasa, bisa vice versa. Ya berapapun usia kamu kayak bisa memberikan cinta kasih yang lembut, kasih sayang yang tulus. Dia tuh sering membayangkan kayak kamu tuh ada di samping dia, ngelus-ngelus wajahnya, ngelus-ngelus rambutnya mungkin, sampai dia bisa tidur. Nah, dia bayangin itu sih Kak ya. Dan apa ya, dia tuh bayangkan kamu sebelum tidur karena kayak aku bilang tadi, dia kayak pengen bikin planning ke kamunya, pengen bikin rencana. Kira-kira aku harus ngapain nih? Kira-kira aku harus gimana nih sama si Munaroh ke depannya? Aku harus gimana nih sama Jeffrey nih nanti? Nah, kayak gitu. Apakah aku harus mengganti strategi? Harus strategi yang baru gitu? Contohnya gimana ya supaya komunikasi sama kamu tuh lancar, gimana nurunin gengsiku, gimana nurunin egoku. Terus kalau ada yang lain, aku sanggup nggak ya komunikasi sama kamu, aku sanggup nggak menghadapi yang lain. Terus ya gitu sih, apa aku bisa, apa aku kuat menghadapi resiko kedepannya. Terus kalau kamu nggak respon, apakah aku siap gitu ya. Dia ngerasa gitulah, aku rasa ya. Jadi ini orang yang sebenarnya ada sih positifnya dia ya, meskipun ada juga negatifnya. Namanya manusia kan ya, seburuk-buruknya dia ada aja kok kebaikannya. Kadang waktu dia bayangin kamu sebelum tidur, dia sambil doa gitu, doa mungkin dalam hatinya supaya Tuhan itu ngasih ilham, ngasih petunjuk, ngasih jalan keluar buat masalah kalian, kayak gitu. Dan ya aku rasa dia diam-diam kayak gitu, pasif juga, tetap aja dia sering fokus ke kamu, membayangkan kamu gitu sering. Ya mungkin gak hanya mau tidur aja ya, lagi sendiri juga mikirin kamu gitu. Yang paling spesial itu waktu doa ya, waktu ibadah, tiba-tiba bayangan kamu muncul. Ya dia merasa luar biasa lah, mungkin ada maksud atau pesan dari Yang Maha Kuasa untuk dia melakukan sesuatu.
ke kamu gitu. Oke. Sekarang kita lihat pesan dari dia ya, baru cirinya. Pesannya dulu lah. Nah, ini dia. Oke, pesannya itu dia bilang, aku membayangkan kamu sebelum tidur. Ya, karena aku semakin hari semakin sayang, semakin cinta sama kamu. Perasaan ini tumbuh dan tumbuh ya, sampai aku juga kadang gak kuat menahan perasaan yang begitu dalam sama kamu. Lalu dia bilang, aku membayangkan kamu sebelum tidur juga ya, karena kesehatanku menurun ya. Aku tuh kadang sakit gitu, secara jasmani, rohani, atau ya fisik atau mentalku kadang gak sehat gitu. Jadi ya, dengan membayangkan wajah kamu, aku ngerasa aku bisa perlahan sembuh kayak gitu, perlahan bisa semangat menjalani kehidupanku. Terus dia bilang, aku sebenarnya pengen memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Aku sebenarnya pengen ya hubungan kita, relasi kita membaik gitu seperti sebelumnya. Tapi aku masih bingung gimana caranya ya. Aku bukanlah seseorang yang bijaksana. Aku bukanlah seseorang yang dewasa. Jadi aku butuh bantuan kamu untuk berpikir ya. Atau untuk berjuang demi koneksi kita. Wah, kita. Oke. Dia juga bilang, ya karena aku bingung, aku harus seperti apa. Aku nggak tahu harus kayak gimana memulihkan semuanya. Belum lagi berbenturan dengan egoku ya, gengsiku ya. Akhirnya aku cuma bisa ya aku relax aja lah dulu gitu. Apalagi aku orangnya santai, aku orangnya slow gitu. Tapi aku perlahan pasti kok gitu ya. Meskipun aku lambat, tapi aku bisa sih memastikan suatu saat aku pasti menghampiri kamu. Cuma sekarang ya santai lah dulu, slow aja ya. Slow aja. Nah, dia juga bilang ya memang karena aku lagi berpikir aku tuh gak bisa berjuang sendirian, aku gak sekuat kamu, aku butuh bantuan. Aku lagi mikir nih, kira-kira kayak gimana cara yang tepat untuk bicara sama kamu. Mungkin aku butuh bantuan, bisa aja aku nanti minta tolong ke teman, ke keluargaku, ke orang tua, atau ke saudaraku ya, supaya ada pembicaraan yang baik di antara kita. Tapi kalau memang gak ada ya, aku sekarang masih minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa, supaya Tuhan kuatkan aku, kuatkan mentalku menghadapi kamu. Ya, aku masih ada di fase istirahat. Aku mau relax dulu, karena aku rasa itu penting ya. Jujur aja mentalku gak sekuat kamu, jadi aku butuh berkali-kali istirahat. Gitu ya, kaum rebahan ini ya. Oke. Dia bilang juga aku sering membayangkan kamu sebelum tidur ya, karena aku kangen banget sama kamu. Aku ingat wajah kamu, aku ingat tutur kata kamu, aku ingat canda tawa sama kamu, aku ingat obrolan kita yang berkualitas, dan yang gak berfaedah pun aku ingat ya. Aku rindu banget sama kamu. Kadang ya aku jadi kayak pengen sama kamu, jadi kayak berhasrat, jadi kayak ya pengen lah gitu, pengen itu maksudnya ya. Dan dia bilang, kamu gak perlu khawatir ya, gak perlu gelisah, gak usah stres banget mikirin aku, karena kamu udah capek selama ini hanya ngurus aku aja, hanya peduli sama aku aja. Sekarang waktunya kamu untuk fokus sama diri kamu juga. Mungkin saat ini waktu yang tepat bagi kamu untuk mengembangkan hidup kamu, untuk membangun hidup kamu menjadi lebih berkualitas. Karena kamu terlalu berlebihan sayang sama aku.
daripada diri kamu sendiri. Jadi kalaupun kamu kejar kebahagiaan kamu berbahagia dengan hidup kamu tanpa aku, ya aku terima kok gitu. Karena kamu luar biasa ya. Kamu hebat, kamu kuat. Aku merasa sangat terberkati ya, sangat ya bersyukur, beruntung pernah kenal kamu. Walaupun aku belum banyak berjuang, tapi aku merasa beruntung aja ya, bisa kenal orang kayak kamu gitu. Dan aku rasa orang sebaik kamu berhak bahagia ya. Jadi aku ikhlas kok kalau kamu bahagia. Aku ikhlas kalau kamu kejar kebahagiaan kamu dengan atau tanpa aku ya, gitu. Tapi ya sebelum semuanya selesai, ya aku pengen menemui kamu, pengen bicara sama kamu ya. Setidaknya perasaanku yang meledak-meledak ini harus aku sampaikan, aku harus utarakan kayak gitu ya. Terutama permohonan maafku, aku pengen banget bilang maaf sama kamu dan terima kasih buat semuanya gitu. Oke. Terus ini cirinya, ini dulu ya. Ini tuh ada secret itu rahasia ya. Ini mungkin ada yang masih merahasiakan sesuatu, atau ini hubungan yang ya masih dirahasiakan, atau ya perasaan itu masih disembunyikan. Ya ada tentang orang yang punya rahasia di sini ya. Entah kamu atau dia atau kalian. Kita rahasia-rahasiaan, nggak terbuka gitu. Terus ada tentang doa ya. Mungkin koneksi ini, relasi ini udah dibawa ke dalam doa ya. Ya nggak terbuka satu sama lain. Terus semua kayak sulit ditebak, kayak teka-teki, atau ya udah di tahap pasrah gitu ya. Jadi cuma bisa doa. Terus ini ada song atau music ya. Ada tentang lagu, mungkin lagu apa gitu mengkisahkan kalian, atau salah satu kalian atau kalian memang ya senang aja dengar lagu, dengar musik gitu, mungkin senang atau nyanyi ya. Ini tuh ada monokrom itu kayak hitam putih ya. Kamu sama dia kayak hitam putih, mungkin ada perbedaan, atau ya monokrom itu kan ibaratnya kayak harus memilih gitu ya, memilih yang ini atau itu, hitam atau putih, atau bisa juga ini tentang kesederhanaan menurut aku ya. Mungkin diantara kalian ada orang yang sederhana, nggak suka yang mentereng gitu ya, nggak suka warna yang gimana gitu, atau memang suka hitam putih. Tapi ada juga yang kayak monokrom ini bisa tentang yaitu simplicity ya, kesederhanaan. Ada yang orangnya simple, saking simpelnya mudah ngeblok jadi nggak mau ribet ya, nggak mau komunikasi, ya udah selesai gitu. Oke, ini ada foto. Mungkin diantara kalian ada yang suka foto, atau ada sesuatu tentang foto ya, entah dia lihat foto kamu atau simpan gitu, vice versa bisa. Ini ada mental health itu tadi ada ya kayaknya. Iya, kayaknya nyambung deh sama ini, tentang kesehatan mental. Mungkin kamu atau dia ya kesehatan mentalnya lagi menurun gitu. Ini ada smoking itu smoking ya, ada diantara kalian yang merokok atau vice versa.
Bisa juga nggak suka rokok ya, beberapa. Ini ada invest. Mungkin udah banyak yang kamu invest, udah banyak yang kamu korbankan, udah banyak yang kamu tabur, yang kamu tanam, udah banyak yang kamu berikan, yang kamu lakukan ke dia. Jadi ibarat kayak orang yang investasi kan pengen kelihatan tuh hasilnya gitu. Atau diantara kalian ada yang berkecimpung sama dunia investasi ya, entah saham gitu, trading, kripto dan sebagainya, beberapa gitu ya. Oke. Ini ada nasi goreng. Ada sesuatu tentang nasi goreng. Ada yang suka nasi goreng kah? Oke, bagi-bagi dong nasi gorengnya. Iya, masak di rumah masing-masing aja ya. Ada yang suka nasi goreng atau sesuatu nasi goreng. Ada momen nasi goreng. Ada mah, di antara kalian mungkin ada yang sakit mah. Telat makan dikit langsung sakit mah. Mungkin ada beberapa. Ini ada inner child. Inner child itu ya mungkin beberapa kalian ada yang masa kecilnya nggak enak gitu, atau dia masa kecilnya itu sebenarnya nggak enak, makanya karakternya jadi kayak gitu. Entah didikan keluarganya atau pertemanannya itu dari dulu toxic gitu. Ini ada gym atau sport. Mungkin ada yang suka nge-gym, atau ada momen gym, atau ada yang suka sport, suka olahraga, atau momen olahraga. Ini ada junk food. Mungkin diantara kalian beberapa ada yang suka junk food, makanan instan ya, atau ada momen tentang instan itu, junk food. Wah, ini ada bipolar. Di antara kalian ada orang yang bipolar, jadi emosionalnya nggak stabil. Dikit-dikit ya bisa happy gitu, senang, tapi tiba-tiba bisa nangis. Nangisnya juga nggak jelas kenapa gitu. Beberapa ada yang bipolar ya, kayak ngerasa ya gue happy sih, gue bahagia, tapi di hadapan orang kayak gitu gue fine aja. Nanti gue udah sendiri nih masuk kamar gue nangis, gue juga nggak tahu gue kenapa. Nah itu tuh beberapa ada yang bipolar. And then ada dating apps. Mungkin beberapa ada yang ya berhubungan dengan dating aplikasi, Tinder, Tantan, anything ya, aplikasi dating. Oh, ini ada satu lagi ya. Wah. Oke. Ini ada seks ya. Ini ada seks. Ya mungkin di antara kalian ada yang momen ya punya momen seks atau apa, nggak tahu lah. Pokoknya beberapa ada yang gitu. Atau dia ada sexual attraction ke kamu, ada hasrat ke kamu secara seksual gitu. Atau ada beberapa kalian yang udah pernah ngerasain ini, atau ya sesuatu atau apalah terkait ini seks ya. Oke. Dan the last hurufnya ya. Ini ada O. Ya, huruf O. Ini ada M, ada F, ada D, ada V, ada B, ini ada Z, I, Y, U, C, N, J, H, K, T, A, W. Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa terbalik-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih kakak, tante, om udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.